Wakil Bupati Irawan Topani hadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Ranperda RPJMD 2025-2029. Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani SHMKN menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pesisir Barat dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota pengantar rancangan peraturan daerah Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2025-2029, Rabu 9 Juli 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua 2 Muhammad Amin Basri dan dihadiri 2 dari 25 anggota DPRD. Selain itu, tampak hadir juga para asisten staf ahli, Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah. Pandangan fraksi pertama diawali dari fraksi Nasdem yang disampaikan juru bicara Elia Triskova Emsos berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan bahwa visi pesisir barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan dianggap cukup relevan. Selanjutnya tentang isu strategis daerah menurut juru bicara Elia Triskova berkaitan pariwisata dan lingkungan seperti penumpukan sampah di kawasan pantai Labuan Jukung, tata kelola, retribusi tidak transparan, perlunya kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Isu strategis lainnya yakni berkaitan pengangguran dan sumber daya manusia, di antaranya vokasi dan pelatihan kerja, kemitraan industri pendidikan, dan insentif sektor swasta. Terkait ketahanan pangan dan iklim, yaitu roadmap pangan berbasis wilayah, sistem pertanian cerdas iklim, dan mitigasi bencana. Juru bicara Elia Triskova menandaskan terkait indikator kinerja dan pendanaan, fraksi Nasdem mendorong penetapan target kuantitatif yang realistis dan menantang strategis optimalisasi sumber pendanaan seperti APBD, APBN, dan swasta. Pandangan fraksi kedua yakni fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicara Anggun Kurnia Dewi SM mengatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan menyetujui RPJMD 2025 sampai dengan 2029 Pesisir Barat. Karenanya fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Pesisir Barat telah berupaya mengakomodir serta kerjasama kepada pemangku kepentingan sehingga pemerataan pembangunan akan dapat tercapai. Menurut juru bicara Anggun Kurnia Dewi, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu perencanaan dan kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik. Karenanya diminta agar Pemkab Pesisir Barat memastikan RPJMD Pesisir Barat 2025 sampai dengan 2029 dapat dipersiapkan maksimal dengan mengantisipasi segala kendala yang dapat terjadi melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan dengan kekuatan sinergitas eksekutif dan legislatif. Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian pandangan fraksi berikutnya dari fraksi P3 oleh juru bicara Yeni Ernida SP mengatakan bahwa fraksi P3 menyetujui RPJMD 2025-2029 serta mengingatkan perlunya sinergi RPJMD dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi serta mendorong percepatan penanganan pembangunan yang merata dari ujung perbatasan Kecamatan Lemong sampai Bekunat. Selain itu, fraksi P3 mendorong penuh agar pemerintah daerah lebih memaksimal dan optimal dalam mengelola aset daerah, sehingga OPD diminta agar memiliki program konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu berinovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, serta mengurangi ketergantungan dari anggaran transfer pusat. Pandangan fraksi berikutnya yakni dari fraksi PKB yang disampaikan juru bicara Riza Pahli PST bahwa fraksi PKB menyarankan agar Pemkab Pesisir Barat menggelar forum resmi serta rapat koordinasi atau seminar yang melibatkan seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, dan BPD dalam rangka menjelaskan secara detail visi misi serta prioritas pembangunan 5 tahun ke depan agar terwujudnya pesisir barat
yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. Selain itu, juru bicara Riza Pahlevi juga mengatakan fraksi PKB menyambut baik visi pemerintah daerah tentang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis SDA dan ekonomi kerakyatan dengan kondisi pesisir barat yang memiliki kekayaan SDA yang melimpah seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan potensi wisata alam. Sementara itu, fraksi Golkar dalam pandangannya yang disampaikan juru bicara Gusti Kadi Antawa mengatakan bahwa pihaknya menilai positif terhadap visi terwujudnya pesisir barat sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. Karenanya, fraksi Golkar mengingat bahwa seluruh stakeholder pesisir barat, semua lapisan masyarakat dan OPD menyusun program kegiatan yang menunjang destinasi wisata, memaksimalkan seluruh SDM maupun SDA sebagai destinasi wisata. Selain wisata pantai dan laut, Pemkab Pesisir Barat juga mampu memaksimalkan wisata budaya, agrowisata, wisata hutan, smart village, dan potensi lainnya. Juru bicara Gusti Kadi Artawan juga mempertanyakan penyusunan RPJMD dimaksud. Sebelumnya sudah menyerap aspirasi dunia usaha serta meminta penjelasan terkait tata ruang dunia usaha seperti akbak, air payau, dan juga meluasnya perkebunan kelapa sawit yang berpotensi adanya pembangunan pabrik kelapa sawit. Penyampaian pandangan fraksi diakhiri dari fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan juru bicara Sahrul Jaya SE bahwa RPJMD merupakan haluan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Visi yang disampaikannya ini terwujudnya pesisir barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan dengan ditetapkan 5 poin misi dalam arah pencapaian visi dimaksud. Menurut juru bicara Sahrul Jaya, dalam mewujudkan visi dan misi yang telah diselaraskan dengan Ranperda RPJMD akan menemui hal-hal sulit, terutama dalam pendanaan. Sebab itu, fraksi Amanat Indonesia Raya berpesan agar Bupati mengedepankan jiwa yang arif dan bijaksana, terlebih dari upaya efisiensi dan efektivitas anggaran. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi atas penyusunan rancangan awal RPJMD 2005-2029 sebagai dokumen perencanaan strategi 5 tahun yang menjadi arahan pembangunan daerah. Fraksi P3 juga menyetujui RPJMD tersebut secara mengingat perlunya sinergi RPJMD dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Dalam mendukung suatu daerah harus menyesuaikan dengan anggaran daerah. Upaya bersinergi dengan visi dan misi yang sudah disusun secara baik dan bijaksana, sehingga capaian pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat terwujud. Memberikan pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami menilai positif terhadap visi yang Saudara Bupati usulkan, yaitu terwujudnya pesisir barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. Terkait mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tanpa ada infrastruktur yang bagus dan jalan pertanian bagus, sulit untuk terlaksana. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemerintah daerah berpedoman dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah berubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.